Berjumpa lagi sama saya Rahmat Hidayat, instruktur PKW GOT tahap 7 tahun 2004. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan, yaitu leadership. Sebagaimana kita ketahui, pemimpin itu adalah merupakan salah satu bentuk struktur organisasi yang menginginkan suatu arahan yang tepat bagi kita supaya bisa tercapai organisasi yang lebih baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengetahui antara pemimpin dengan manajer itu kita harus bedakan. Kenapa? Pemimpin itu adalah salah satu bentuk organisasi yang akan dipimpinnya. Sedangkan manajer itu adalah memberikan suatu koordinasi terhadap bawahannya. Namun demikian, saya akan menjelaskan apa itu disebut dengan pemimpin. Pemimpin itu adalah merupakan yang diangkat oleh pengikutnya. Kemudian, manajer itu adalah koordinasi dia angkat oleh kekuasaannya. Yang kemudian pemimpin itu adalah mengendalikan kewibawaan, personal power. Sedangkan mengendalikan itu adalah merupakan bagian dari kekuasaan, itu adalah manajer. Kemudian bertindak sebagai pencetus ide, itu adalah sebagai pemimpin. Kemudian bertindak sebagai penguasa adalah itu sebagai manajer. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa dari aspek dari kepemimpinan dan manajer itu, kita harus tahu bentuk tanggung jawab bagi seorang pemimpin. Kemudian seorang manajer merupakan bagian tanggung jawab pada atasannya. Ya, kemudian dalam hal ini pemimpin itu adalah merupakan bagian dari pengikutnya, sedangkan manajer itu adalah bagian dari organisasi yang akan diperuntukkan bagi organisasi itu sendiri. Next. Dan kemudian pengertian kepemimpinan itu dapat kita kategorikan, kepemimpinan adalah suatu aktivitas mempengaruhi perilaku orang lain agar orang lain mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, hal ini perlu kita cermati. Dalam aktivitas mempengaruhi itu perlu adanya perilaku bagi seorang pemimpin. Next. Kemudian, kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri atau tipe-tipe pemimpin itu yang nantinya kita akan bisa mengkoordinasikan kepada bawahan kita sehingga bisa ditiru dan dicontohkan pada bawahan kita apa yang menjadikan bentuk kepemimpinan kita. Tipe pemimpin itu ada 8. Pertama, tipe otoratik. Kedua, tipe paternalistik. 3, ada tipe karismatik. Keempat, ada tipe laissez-faire. Kelima, ada tipe karismatik. Dan keenam, ada tipe administratif. Dan ketujuh, ada tipe populistis. Dan kedelapan, ada tipe materialistis. Nah, kemudian dari tipe-tipe tersebut dapat kita ketahui kalau tipe otoritaritik itu adalah menganggap organisasi milik pribadi. Ya, kemudian mengidentifikasi menyelamatkan tujuan pribadi dan tujuan organisasi yang harus kita pahami. Ketiga, menganggap bawahan itu adalah sebagai alat semata-mata. Kemudian yang keempat adalah tidak mau menerima kritik. Nah, ini yang disebutkan dalam tipe otoritaritik. Yang kedua, tipe paternalistis. Paternalistis itu adalah tipe menganggap bawahannya seorang manusia yang belum dewasa, kemudian menganggap hal demikian itu bersifat terlalu melindungi. Yang ketiga adalah jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil kesimpulan. Yang keempat adalah jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil inisiatif. Tipe yang ketiga itu ada tipe karismatik. Tipe karismatik itu dikatakan dalam hal ini bahwa seorang pemimpin itu mempunyai pemimpin yang karismatik, yaitu merupakan yang diberkahi dengan kekuatan gaib. Ini tanda kutipnya berarti kita itu menganggap itu adalah berpikir secara negatif. Sedangkan yang berpositif itu tipe karismatik itu yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Yang kedua, tipe pemimpin karismatik ini belum diketahui sifat-sifatnya dan sebabnya. Mengapa seorang pemimpin memiliki karismatik dan daya tarik yang amat besar dan umumnya memiliki pengikut yang jumlahnya besar. Tipe yang keempat itu tipe laissez-faire. Ya,
Nah, dikatakan dalam tipe resist fire ini, itu adalah pemimpin praktis tidak memimpin. Kedua, membiarkan kelompoknya berbuat semaunya sendiri. Yang ketiga, tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompoknya. Keempat, semua pekerjaan dan tanggung jawabnya harus dilakukan oleh bawahannya. Kelima adalah merupakan pemimpin simbol. Itu tipe yang keempat. Sedangkan tipe yang kelima, itu tipe demokratis. Ini pemimpin yang demokratis itu adalah mempunyai proses penggerakan bawahan selalu tertarik, tidak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia. Yang kedua, ia senang menerima saran dan pendapat dan kritikan-kritikan dari bawahannya. Yang ketiga adalah selalu berusaha mensinkronisasi kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan pribadinya. Yang keempat, lebih mengutamakan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan. Nah, tipe yang kelima ini adalah merupakan tipe demokratis yang perlu kita pahami dan kita ambil sebagai contoh yang baik. Yang keenam, tipe administratif itulah tipe pemimpin yang mempunyai kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan administrasi yang efektif. Yang kedua, pemimpinnya adalah pribadi yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi, modern, dan pembangunan. Ini tipe yang kelima. Tipe keenam adalah tipe populistis, itu adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan solidaritas rakyat, berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat. Ya, tipe yang ketujuh adalah tipe militaristis, adalah sistem pemerintah sering digunakan untuk menggerakkan bawahannya, kemudian sering bergantung pada pangkat dan jabatannya, kemudian senang pada formalitas yang berlebihan, yang kemudian juga menuntut disiplin yang tinggi. Itu tipe yang ketujuh. Tipe ke-8 adalah tipe kepemimpinan yang punyai organisasi, yaitu organisasi dalam pengarahnya yang lebih baik, selalu melakukan kepemimpinannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bawahannya. Kemudian untuk mengetahui dari beberapa tipe kepemimpinan tadi yang saya jelaskan, ada 8 kepemimpinan ini. Nah, mana yang cocok buat teman-teman nantinya akan mengerjakan suatu perusahaan yang nantinya memberikan suatu kepemimpinan yang lebih baik. Untuk mengetahui seberapa besar kepemimpinan itu akan kita dapati bagi bawahan kita nantinya yang akan melaksanakan pekerjaan kita harus tahu dengan teorinya terlebih dahulu, yaitu ada teori X dan teori Y. Ya, teori X itu adalah merupakan teori yang mempengaruhi dan teori Y itu adalah teori yang dipengaruhi. Apa bedanya teori X dan teori Y? Teori X itu adalah kita harus meminta pada umumnya kepada bawahan kita sehingga bawahan kita itu bisa menerima hasil dari pekerjaan kita yang nantinya dia akan kerjakan. Tipe X ini sering sekali terjadi bahwa bawahan kita atau pekerja kita itu tidak menjalankan apa yang dikerjakan. Sedangkan tipe Y ini adalah orang yang punya kemauan yang tinggi, yang mempunyai satu kejelasan sebagai inisiatif dari pekerjaannya, dan dari pekerjaan itu akan mencondongkan dari kepintarannya sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan itu sesuai dengan arahan dan sesuai dengan pekerjaan tersebut akan menghasilkan dampak yang positif bagi seorang pekerja tersebut. Nah, itu membedakan tipe X dan tipe Y. Jadi tipe X ini adalah kita harus bisa memuaskan kepada seorang pekerja kita apabila kita nanti jadi pemimpin, dan tipe Y ini adalah kita harus memberikan rasa ketergantungan dan kemudian bisa memberikan pengaruh yang sangat besar yang nantinya akan bisa menghasilkan hal yang positif bagi yang dia inginkan. Nah, kalau kita lihat dalam aplikasinya teori X dan teori Y, kalau aplikasinya itu adalah teori X itu menggambarkan bagaimana perusahaan kita itu sebagai perusahaan mempunyai pekerjaan produksi yang sangat tinggi, sedangkan teori Y itu adalah merupakan suatu layanan sebagaimana profesional kita, pekerja kita mempunyai pengetahuan terhadap
hasil yang kita inginkan, dan ini menunjukkan dampak rasa profesional pekerja tersebut. Kemudian kita lihat dari kondusif tipe X itu adalah mengupayakan operasi berskala besar, sedangkan teori Y itu adalah menggambarkan manajemen profesional, pemecahan masalah, kemudian mempunyai partisipasi secara persuasif berkaitan dengan inspirasi. Kemudian gayanya adalah mempunyai manajemen otoriter, kemudian dan keras untuk teori X. Kemudian teori Y itu adalah manajemen berkaitan dengan partisipasi dan kontributif. Ini yang menggambarkan teori tersebut. Yang kedua, teori yang kita pakai adalah teori ciri. Teori ciri ini lebih mencondongkan kepada pendekatan yang mempunyai rasa untuk memusatkan perhatian pada pengenalan ciri-ciri pemimpin yang efektif. Kemudian kita akan lihat seberapa besar teori ciri-ciri tersebut. Itu teori ciri-ciri tersebut adalah seorang pemimpin harus berpikir lebih cerdas dari pengikutnya. Kedua, kepribadiannya harus melakukan ketulusan, kepercayaan diri berhubungan erat dengan kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga adalah merupakan bagian dari organisasi yang selayak untuk memerlukan orang yang lebih besar dan lebih mentaati segala aturan yang diikuti oleh pengikutnya. Kemudian kemampuan mengawasi adalah kemampuan untuk mengawasi para pengikutnya dan bawahnya. Oke. Nah, teori pribadi adalah merupakan teori yang mengemukakan perilaku spesifik yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Baik, saya akan jelaskan bagaimana bisa mencapai hal demikian antara teori X dan Y, kemudian teori ciri dan teori perilaku pribadi. Kalau teori perilaku pribadi ini lebih mencondongkan kepada teori yang mengemukakan perilaku spesifik membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Nah, dapat kita lihat kalau kita mengambil teori perilaku dan pribadi, ini adalah merupakan bagian si pekerjanya dan karyawannya. Kemudian bagaimana menstrukturisasi dalam menginisiasi pekerjaan tersebut terhadap karyawannya. Kemudian bagaimana karyawannya itu adalah merupakan sumber daya manusianya yang nantinya menjadikan suatu produktivitas terhadap pekerjaannya tersebut. Next. Nah, untuk demikian kita harus memahami bagaimana seorang pemimpin itu memberikan arahan berupa orientasi. Nah, orientasi terhadap bawahan tersebut sangatlah penting. Yang pertama, mendelegasikan keputusan kepada bawahan. Yang kedua, membantu bawahan memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja menyenangkan. Keempat, memperhatikan kemajuan pengikutnya. Sedangkan orientasi terhadap pekerjaannya, ini perlu kita berikan dari sisi perhatian kepada orang yang penting namun layak untuk menjalankan pelaksanaan dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, pengawasan ketat dan adanya prosedur khusus. Yang ketiga, tidak ada paksaan terhadap pekerjaan dan memberikan imbalan sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan prosedur atas dasar pekerjaan tersebut. Next. Oke. Terima kasih. Sekian. Terima kasih dan sekian penjelasan saya mengenai tentang materi kepemimpinan tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dijalankan sesuai dengan aplikasi kepemimpinan tersebut dan teori kepemimpinan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.